Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang sedang bergelut untuk menginput datanya pada aplikasi penataan yang telah disediakan oleh BKN. Tentunya ini khusus pendataan untuk honorer non-ASN. Nah, Bapak Ibu, ada apa pertemuan dengan kita pada saat ini? Nah, Bapak Ibu, sehubungan dengan pendataan, Bapak Ibu honorer wajib tahu pendataan honorer non-ASN ini erat kaitannya dengan masa depan. Nah, Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton video ini, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Tinggal beberapa hari lagi menghitung hari hingga waktu pendataan non-ASN untuk tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah akan berakhir. Tepatnya pada tanggal 30 September 2022 ini, proses pendataan non-ASN akan masuk ke tahap pra-finalisasi, di mana seluruh honorer yang masuk ketentuan harus sudah didata. Tepatnya tanggal 30 September ini, proses pendataan non-ASN akan masuk ke tahap pra-finalisasi. Jadi ini harus diketahui Bapak Ibu ya, tinggal beberapa hari lagi akan masuk pada tahap pra-finalisasi. Nah, di situ nantinya akan diketahui oleh Bapak Ibu ya, siapa Bapak Ibu yang masuk ketentuan harus sudah didata ya. Artinya apakah Bapak Ibu ya sudah masuk datanya atau tidak. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, tidak semua honorer bisa ikut serta dalam pendataan non-ASN. Kriteria atau ketentuan honorer yang termasuk pendataan telah dijabarkan Menteri Pan-RB dalam surat edaran bernomor B-151-M.SM.01.00/2022. Pendataan dilakukan melalui laman resmi milik BKN, yakni pendataan non-ASN bkn.go.id. Instansi perlu melakukan registrasi terlebih dahulu terhadap data honorer sebelum honorer bisa membuat akun dan melakukan pendaftaran. Lantas, apa tujuan pemerintah dalam hal ini? Kementerian Pan-RB dan BKN melakukan penataan honorer. Apakah ada kaitannya dengan nasib non-ASN di masa depan? Ikuti terus informasinya Bapak Ibu. Adanya penataan ini adalah tindak lanjut dari peraturan sebelumnya yang menyebutkan akan ada penghapusan tenaga honorer di tahun 2023. Berdasarkan aturan tersebut, status kepegawaian nantinya hanya akan ada PNS dan P3K saja tanpa honorer lagi. Tentunya penataan yang dilakukan merupakan langkah pemerintah dalam menyelamatkan nasib honorer di masa depan sebelum resmi dihapuskan. Tentunya pendataan yang dilakukan merupakan langkah ya yang lebih baik. Ini langkah pemerintah melakukan ya suatu hal yang lebih baik untuk para Bapak Ibu honorer, yaitu dengan melakukan penataan ya sebelum penghapusan honorer di tahun 2023 ke depan. Anggapan yang menyebutkan bahwa pendataan non-ASN dilakukan untuk mengangkat honorer secara langsung tanpa tes tidaklah tepat. Artinya, tujuan daripada pendataan honorer ini bukan untuk pengangkatan honorer menjadi ASN, baik ASN P3K maupun PNS. Meski sudah didata, Kementerian Pan-RB menegaskan honorer tetap perlu mengikuti tes untuk menjadi ASN. Jadi tanpa tes Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak akan bisa diangkat menjadi PNS maupun P3K. Berdasarkan keterangan dalam laman Instagram Kementerian Pan-RB, pendataan yang dilakukan nantinya akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pusat maupun lingkungan instansi daerah. Langkah strategis yang diambil pemerintah merupakan jalan penyejahteraan, ya, jalan menyejahterakan honorer di masa depan.
baik itu menjadi ASN dengan status P3K ataupun solusi lainnya. Sementara itu, Kementerian Pan-RB juga menyampaikan tujuan sebenarnya dari adanya pendataan di tahun 2022 ini. Setidaknya ada 3 tujuan utama dari pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, yakni pertama, pendataan non-ASN dilakukan untuk memetakan dan memvalidasi data pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik dari segi sebaran, jumlah, kualifikasi, serta kompetensi. Yang kedua, pendataan non-ASN dilakukan untuk mengetahui apakah tenaga non-ASN yang telah diangkat oleh instansi pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Yang ketiga, data honorer dalam pendataan non-ASN yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, itu 3 tujuan Bapak ya pendataan honorer ini. Dari data honorer yang sudah di-input dalam portal pendataan non-ASN, pemerintah akan berupaya untuk segera menyelesaikan masalah honorer. Adapun untuk alur penataan non-ASN dimulai dari pemetaan kebutuhan, penyusunan kebijakan, dan pemerintah selanjutnya akan melakukan penataan dengan pengawasan. Bagi honorer di instansi pemerintah yang merasa belum didata dan telah memenuhi syarat, bisa segera menghubungi admin atau operator instansi masing-masing untuk melakukan penataan. Nah, ini informasinya Bapak ya tentang batas waktu ya kapan akan berakhir penataan ini. Yaitu tepatnya tanggal 30 September itu adalah akhir daripada penataan non-ASN. Nah, kemudian diulas kembali bahwa tujuan daripada penataan non-ASN ini yaitu semata hanya untuk melakukan pemetaan dan validasi data ya. Kemudian pendataan non-ASN dilakukan untuk mengetahui apakah tenaga non-ASN yang telah diangkat oleh instansi pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Dan yang ketiga, honorer di data dalam penataan non-ASN yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Demikian informasinya Bapak Ibu. Sekali lagi, pendataan non-ASN ini bukan semata untuk diangkat menjadi ASN baik P3K maupun CPNS. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih.